Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam Kerajaan surga yang mulia, kami menghadap di hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala berkat dan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati karya kasih-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berkatilah dan berikan kepada kami kemampuan, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami mengerti firman Tuhan, sehingga dapat melakukan apa yang menjadikan perintah-Mu dan tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami melalui hari ini, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Hidup adalah Perjuangan. Diambilkan dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-32. Ingatlah akan masalah yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya akan bacakan ulang, Ibrani 10 ayat 32, Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat, dan masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Nya. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan, Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Di dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis, bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita sadari, kita dapat jauh dari Tuhan walaupun menurut pandangan kita baik. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak manusia ataupun anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah.
Tokoh tersebut adalah Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan dan juga dipermuliakan Tuhan, Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun. Karena ada tangan Tuhan yang sedang menolong dan juga menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 37 ayatnya ketiga dan juga keempat, dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, untuk janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menerima upah yang kekal itu. Yang pertama, hiduplah dengan iman. Yang kedua, janganlah kita melepaskan keyakinan kita. Yang ketiga, janganlah kita mengundurkan diri. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat memampukan kita untuk kita menghadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas firman pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan mampukan kami untuk senantiasa mau menjalankan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.